Halo Sobat POV, kembali lagi bersama kami di Podcast of You. Kenalin, aku Jessica akan membawakan episode kedua pada hari ini. Dan di samping saya ada Pak Ferdinand selaku Rektor Universitas Katolik Sugio Pranoto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Jessica dan sahabat POV ya. POV. Oke, di topik kali ini kita akan membawakan topik yang lebih menarik nih teman-teman dari topik yang sebelumnya. Kira-kira apa ya topik hari ini? Jadi baru-baru ini kan kita tahu nih ada surat edaran bahwa Unika akan memberlakukan pembelajaran tatap muka. Waduh, kan penasaran nih apakah ini jadi akan dilaksanakan atau tidak. Nah, di samping saya ini ada Pak Ferdi akan membawakan informasi yang lengkap mengenai topik kita pada hari ini. Pak Ferdi, kira-kira apa sih yang menjadi pertimbangan pihak rektorat dalam memutuskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka? Apakah mungkin itu ada campur tangan dari pemerintah atau melihat kasus lonjakan COVID yang ada atau bagaimana, Pak? Oke. Terima kasih Jessica. Aku menyebut teman-teman mahasiswa Sugio Pranoto dengan sebutan baru ya. Sugio Muda. Waduh, Sugio Muda. Sugio Muda. Keren sekali itu. Oh iya dong, harus dong. Kalian harus jadi Sugio Pranoto Muda. Oke. Baik. Kenapa harus tatap muka gitu ya? Kenapa harus tatap muka? Pertimbangannya apa gitu? Pertimbangannya ada 4. Yang pertama adalah pertimbangan filsafat pendidikan. Pendidikan itu apa menurut Jessica? Ayo. Kalau pendidikan itu menurut saya di mana kita mencari ilmu yang baru, bukan sekedar tentang akademik tapi tentang hal lain-lain seperti pelajaran hidup seperti itu. Nah, itulah pendidikan itu kehidupan. Pendidikan itu kehidupan, dan kehidupan ternyata tidak cukup hanya dengan pengetahuan. Ya kan? Kalau hanya pengetahuan tidak perlu kuliah kok menurutku. Ya kan, tinggal buka laptop, internet bagus, semua hal ada di sana gitu ya. Hanya lalu kita tidak tahu mana yang terpercaya, mana yang benar dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga pendidikan tidak sekedar hanya transfer pengetahuan. Pendidikan itu adalah kehidupan itu sendiri. Jadi bagaimana kita belajar tentang hidup, setuju dengan Jessica. Dan belajar tentang hidup tentu tidak bisa terus berada di virtual dunia maya dong. Kan realitas tidak hanya di dunia maya, realitas itu ya ada di depan kita. Maka itu yang melandasi kenapa harus tatap muka gitu ya. Kenapa lalu harus tatap muka ya? Karena lalu dalam tatap muka nanti ada diskusi, ada perjumpaan, ada belajar banyak hal tentang teamwork, empati, mendengarkan. Oh, itu semua dibutuhkan nanti ketika Anda semua Sugio Muda itu akan berkarya. Jadi tidak cukup hanya hard skill tetapi juga lebih banyak soft skill. Dan soft skill itu selama pembelajaran online, jujur mungkin kalian juga merasakan sih. Ya kan, dosen cuma cerita, menyampaikan materi, bertanya juga enggak bisa, bagaimana kita mau kritis kreatif gitu kan. Mau tanya sinyalnya hilang gitu ya. Pertanyaannya bagus, dosennya menjawab sinyalnya hilang, gantian gitu ya. Lalu tidak ada beda pendapat, bagaimana adu gagasan, mencoba memahami pendapat orang lain yang kadang konyol, yang kadang anti mainstream, yang berbeda, dan kita harus menerima itu sebagai sebuah keberagaman, dan seterusnya banyak banget yang hilang dari pembelajaran online. Nah, Unika Sugio Pranoto ini tidak sekedar mendidik Anda dalam pengetahuan, tetapi mendidik pribadi. Jelas ya, saya pikir itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua karena memang dari pemerintah justru sudah mendorong untuk terjadinya pembelajaran tatap muka. Kenapa? Supaya tidak terjadi yang namanya learning loss gitu, kehilangan sebuah proses belajar. Kalau online itu hanya pengetahuan, itu yang jelas ya. Pengetahuan pun apakah 100%? Pengalaman Jessica? Tidak, Pak. Tidak. Pasti Saya ada bahkan hal terlalu lain, rendah menilainya. hal lain yang mendukung. Iya. Disparitas jaringan yang berbeda-beda, ada teman yang di sana yang sangat sulit. Ya, sangat berat gitu. Jadi saya pikir pemerintah juga mempertimbangkan itu
supaya tidak terjadi apa yang disebut dengan learning loss, kehilangan proses pembelajaran. Bahkan saya juga khawatir sampai terjadinya generation loss. Ada 3 generasi yang hilang, yang nggak pernah berjumpa gitu, yang tidak pernah belajar social life, social skill, soft skill gitu ya. Dan itu nanti berat banget gitu. Bahwa teknologi membantu kita, yes, tetapi tetap hakikat manusia sebagai manusia. Itu pertimbangan kedua. Jadi ada SKB, surat keputusan bersama 4 menteri yang mendorong untuk segera dilakukan pembelajaran tatap muka. Itu yang kedua. Pertimbangan ketiga adalah jumlah penduduk yang sudah melakukan vaksinasi tahap 1, 2, dan bahkan 3 sudah di atas 95%. Dan kita harus optimis dong menghadapi ini semua. Apa mungkin kita akan sampai kapan? Nggak ada ahli yang bisa meramal kapan berhentinya. Habis Omikron nanti ada popcorn gitu ya, habis ada apa lagi. Terus kita akan terus ngikutin itu ya, mosok manusia kalah dengan ini semua gitu. Itu yang menjadi pertimbangan ketiga. Jadi jumlah vaksinasi. Yang keempat, Unika Sugio Pranoto itu ada di tengah masyarakat, di kawasan Bendan Dhuwur tepatnya. Yang menurut saya kita juga punya tanggung jawab sosial dong untuk menghidupkan kembali kawasan ini. Yang dulu rame, mulai dari kos-kosan, warung, laundry, fotokopi, ya kan? Ya, Jessica betul. pernah ngalami itu? Enggak? Kalau di sekitar rumah saya itu memang banyak. Kamu angkatan berapa? Saya baru, Dua- saya dua mahasiswa satu. baru. Oh lah, ini generasi yang online ini kan. Jadi yang pernah ngalami offline tentu betapa meriah, saya mengatakan meriahnya dan sukacita di kawasan ini, dan itu hilang. Dan kita punya tanggung jawab sosial untuk itu. Itu pertimbangannya. Lalu pasal terakhir dari surat keputusan kami itu kan Unika Sugio Pranoto tetap akan patuh dan taat pada pemerintah. Artinya jika nanti awal Maret pemerintah misalnya memberlakukan kembali PPKM level 3 atau 4, ya kami akan patuh, kita akan tunda dulu sampai betul-betul dibuka. Tetapi hari Selasa yang lalu Pak Aji, salah satu wakil rektor mengikuti acara dari kementerian, dan Kementerian Pendidikan Ristek Dikti sangat optimis dan mendorong untuk segera dilakukan pembelajaran tatap muka. Itu baru dari sisi itu ya. Kalau lebih detail masuk ke prodi-prodi gitu, bagaimana teman-teman kedokteran? Nggak mungkin lah kalau online, ini jadi dokter apa coba? Ya pasti banyak prakteknya juga ya Iya Pak ya. dong, elektro, sipil, psikologi, semuanya mau tidak mau harus belajar secara langsung. Nggak mungkin digantikan dengan video atau cari di YouTube, itu hanya media untuk membantu saja. Itu pertimbangannya. Dan saya selalu saya tipe orang yang selalu menghadirkan harapan. Kita harus optimis bahwa ada tantangan ya. Tantangan terbesarnya apa? Kedisiplinan kita. Nah, itu tantangan besar. Tetapi kalau kita bisa menggunakan situasi ini untuk melatih kedisiplinan diri, disitulah pribadi terbentuk, disitulah pendidikan terjadi. Jadi ya habis kuliah ya tidak bisa dipungkiri akan muncul keinginan untuk ngobrol bareng, ngumpul. Ya kita harus nahan diri dulu, harus disiplin gitu. Mungkin hidungnya semakin pesek gitu, lalu maskernya dilepas, ya itu enggak disiplin juga. Maka ini juga media untuk membangun kedisiplinan diri. Gitu Jessica. Baik, sewaktu memutuskan, oke, kita akan melaksanakan perkuliahan tatap muka. Pasti kan banyak pertimbangan-pertimbangan yang ada, dan pasti sudah dipersiapkan juga mulai dari mungkin gedungnya atau Satgas Covid seperti itu. Kira-kira mungkin Bapak bisa jelaskan apa saja yang telah dipersiapkan oleh universitas untuk melakukan pembelajaran tatap muka? Ya, jadi kami sudah melakukan rapat kerja akademik untuk menyiapkan itu semua pertengahan Januari yang lalu dibentuk Satgas Pembelajaran Tatap Muka, Satgas PTM, diketuai oleh Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Berta, dan sudah disusun tim, semuanya sudah dipersiapkan, SOP-nya, prosedurnya, pengelolaannya dan seterusnya semua sudah dipersiapkan ya. Jadi nanti kelas-kelas yang pesertanya di bawah atau kurang dari 30 itu full offline.
karena kapasitas ruang lalu masuk kan. Tetapi kalau ada yang kelas besar, misalnya 100 orang, 90 orang, nah itu nanti hybrid. Oh, berarti ada kapasitas-kapasitasnya Iya dong, kan ya kita tiap harus tetap ruangannya. menjalankan prokes, dan salah satu prokesnya kan menjaga jarak kan, Ya, kursi kan betul. harus ada jarak. Nah karena ada jarak maka ruangan nggak cukup, karena ruangan nggak cukup maka hybrid. Karena hybrid maka di kelas-kelas sudah terpasang kamera. Loh, kalau hybrid gimana Pak? Ya nanti ada yang di kelas, ada yang di rumah. Kemudian prodi, program studi kita minta untuk mengatur gantian. Minggu pertama mungkin yang NIM ganjil yang ke kampus. Minggu kedua mungkin NIM genap, atau NIM 1 sampai 30 sampai itu gantian. Jadi supaya tetap prokesnya terjaga gitu. Kemudian sarana prasarana mungkin kalau kalian bisa lihat semua tempat cuci tangan dan sebagainya sudah kita perbaiki, yang dulu pakai sensor macet semua gitu kan. Udah kita pakai injak kaki gitu ya, termasuk sabunnya dan sebagainya untuk cuci tangan. Kemudian nanti setiap gedung akan ada petugas keamanan yang akan memeriksa, mengingatkan kalau ada yang nggak pakai masker, memeriksa suhu tubuh, kemudian belum cuci tangan, nanti kita akan menambah tenaga dari security. Kemudian di kelas-kelas juga sudah kita siapkan kamera supaya yang di rumah bisa mengikuti seperti di kelas gitu. Kemudian nanti gantian, maka karena gantian saya mengajak semuanya untuk kembali ke Semarang gitu. Oh, baik. Mungkin untuk mata kuliah A full offline karena jumlahnya sedikit, tapi untuk mata kuliah B mungkin karena jumlah banyak harus gantian. Hybrid begitu ya, Pak Iya, ya. kemudian untuk bimbingan, ujian dan sebagainya saya memang menginginkan terjadinya secara offline supaya intens. Pengalaman saya pribadi bimbing itu koreksi lewat Delta, saya nulis koreksinya. Ya, setiap mahasiswa kan punya level pemahaman yang berbeda gitu kan. Tidak bisa clear karena tidak bisa langsung tanya jawab diskusi. Dan itu menjadi lama dan tidak efektif gitu. Baik. Dalam memutuskan pembelajaran tatap muka ini kan pasti ada pertimbangannya seperti lonjakan kasus COVID. Nah, jika terjadi kemungkinan terburuk yaitu lonjakan kasus pejangkit COVID di Kota Semarang setelah surat edaran tersebut dikeluarkan, menurut Pak Ferdi, apakah hal tersebut jadi pertimbangan ulang bagi universitas untuk melakukan pembelajaran tatap muka atau tidak? Ya, prinsip dasar tadi toh, Jess, bahwa Unika akan patuh dan taat gitu loh. Kita nggak akan pernah berani melawan pemerintah, itu salah satu ketaatan kepatuhan kita kan. Betul. Jadi kalau Pak Wali Kota melarang, oh dengan siap berhenti gitu. Kembali ke online gitu. Tapi saya optimis untuk terus gitu ya. Nah, bagaimana kalau terjadi misalnya ya di gedung Justinus misalnya atau Antonius ada 1-2 yang kena, karena nanti dalam Satgas PTM itu ada tim kesehatan yang akan melakukan random cek. Jadi diambil siapapun habis kuliah di tes, dan kalau memang terjadi ada yang positif misalnya, maka di gedung itu saja yang dihentikan. Itu sesuai dengan arahan dari kementerian. Jadi tidak perlu seluruh kampus ditutup kembali. Jadi hanya di gedung itu gitu. Jadi gedung yang lainnya tetap saja senormal gitu. Dan tentu kami juga berharap teman-teman mahasiswa ketika di kos itu yang saya justru deg-degannya itu. Di kos bagaimana gitu. Karena tidak bisa dikontrol Nah, juga ya. itulah dia. Kalau di kampus kita ketat, nanti ada satpam, ada teman-teman BEM Senat harus membuat namanya Jogo Konco. Nah, nanti ada dari Ormawa itu mengingatkan kalau temannya berkerumun, ada yang nggak pakai masker, sorry bro, maskernya itu. Dan kita harus berani mengingatkan. Prokesnya ditingkatkan. Prokesnya misalnya seperti itu. Nah, tetapi di kos itu yang tidak mudah sih. Betul. Ya, semoga semua berjalan baik, semua tetap fit. Kalau saya sih kuncinya satu, jaga kesehatan supaya tetap fit, stamina bagus. Itu Anda berdekatan dengan orang yang kena pun sulit untuk terpapar, ya. Dan kita harus optimis karena kita sudah divaksin 1, vaksin 2, bahkan sudah seluruh karyawan Unika sudah booster vaksin ketiga, gitu. For a better explanation. Ya, tentu sudah diantisipasi ya, nanti pasti ada sterilisasi
kelas. Jadi prinsip dasarnya aturannya adalah kelas dengan peserta 30 ke bawah offline. Di kelas-kelas itu kursi sudah ditata berjarak. Apa sih persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam Ya. melakukan pembelajaran tatap muka?